Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Kenanga Dinasti. Wow, kisah ini berlatar belakang di kota Banjarbaru, Kalimantan ya. Dan keren banget kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai berbahasa-basi lagi, langsung aja deh kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Kiriman dari tetangga untuk Budina. Banjarbaru sekitaran tahun 2014. Cerita ini dikisahkan oleh Amira yang pada saat itu berumur 12 tahun. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Dina di sebuah rumah kecil yang ada di pinggiran kota. Rumah ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi mereka, tetapi juga pusat dari usaha salon rumahan yang telah dijalani oleh Ibu Dina selama lebih dari 10 tahun. Salon rumahan ini terletak di bagian ruang depan rumah mereka yang telah diubah dengan cermat menjadi sebuah salon kecil namun lengkap. Saat melangkah masuk, para pelanggan pun langsung disambut oleh aroma harum dari berbagai produk perawatan rambut dan kulit. Di sebelah kiri pintu masuk, ada dua kursi salon dengan cermin besar di depannya, dilengkapi dengan lampu-lampu yang memberikan pencahayaan sempurna untuk setiap perawatan. Kursi-kursi ini dikelilingi oleh berbagai alat penata rambut seperti pengering, catok, dan juga gunting khusus yang tersusun rapi di atas meja. Di salah satu sudut ruangan terdapat sebuah rak yang penuh dengan produk-produk kecantikan. Rak ini berisikan sampo, kondisioner, pewarna rambut, masker wajah, dan berbagai produk perawatan kulit lainnya. Di sudut yang lain, terdapat sebuah meja kecil tempat Ibu Dina menyiapkan segala keperluan perawatan wajah seperti masker, toner, dan pelembab. Dinding salon dihiasi dengan poster-poster gaya rambut terbaru dan juga sertifikat pelatihan yang pernah diikuti oleh Bu Dina, menunjukkan profesionalismenya dalam bidang kecantikan. Bu Dina adalah seorang wanita parubaya yang selalu tampil rapi dan profesional. Ia memiliki rambut hitam pekat yang seringkali disanggul sederhana, menyisakan beberapa helai yang menghiasi wajahnya. Wajahnya memancarkan kelembutan. Ia selalu mengenakan pakaian yang nyaman tetapi tetap terlihat profesional. Biasanya blus longgar dengan celana panjang atau rok sederhana. Senyum hangatnya selalu menyambut setiap pelanggan yang datang, membuat mereka merasa diterima dan juga nyaman. Amira, putri semata wayangnya, memiliki rambut panjang berwarna coklat tua yang sering dibiarkan tergerai atau dikepang sederhana. Matanya cerah dan besar, mencerminkan keceriaan dan rasa ingin tahunya yang tinggi. Amira juga sering membantu ibunya di salon setelah ia pulang sekolah atau pada saat libur. Ia senang menyapu lantai, mengatur ulang produk di rak, atau sekedar menemani ibunya sambil belajar tentang dunia kecantikan. Setiap harinya, salon Bu Dina selalu ramai dikunjungi pelanggan. Mereka datang untuk berbagai perawatan, mulai dari potong rambut, pewarnaan, hingga perawatan wajah. Bu Dina pun selalu melayani mereka semua dengan teliti dan penuh perhatian, memastikan setiap pelanggan merasa puas dengan hasil yang didapat. Pelanggan-pelanggan setia seringkali datang bukan hanya untuk perawatan, tetapi juga untuk mengobrol dan berbagi cerita dengan Bu Dina yang selalu menjadi pendengar yang baik. Di tengah kesibukan salon, Bu Dina tidak pernah melupakan perannya sebagai seorang ibu. Ia selalu memastikan Amira mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup.
Meski terkadang ia harus bekerja hingga larut malam, Budina selalu meluangkan waktu untuk mendampingi Amira belajar atau sekedar berbincang sebelum tidur. Sementara itu, ayah Amira, Pak Heri, adalah seorang supir truk, seringkali tidak berada di rumah karena pekerjaannya yang mengharuskannya keluar kota dalam jangka waktu yang cukup lama. Di suatu pagi yang cerah, Amira pun terbangun karena suara mesin truk. Ia segera berlari ke arah jendela kamarnya dan melihat ayahnya sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dengan cepat, Amira segera berpakaian, lalu ia turun ke bawah untuk mengucapkan selamat tinggal. "Ayah, hati-hati di jalan ya," kata Amira sambil memeluk Pak Heri erat. Pak Heri pun membalas pelukan Amira dengan penuh kasih sayang. "Iya sayang, ayah akan kembali secepatnya. Kamu bantu ibu di salon ya," jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Budina berdiri di pintu melambai kepada suaminya dengan senyum tipis. Hari itu, Budina melayani seorang pelanggan setia yang datang untuk mewarnai rambutnya. Amira memperhatikan dengan seksama bagaimana ibunya dengan cekatan mencampur pewarna, mengaplikasikannya dengan hati-hati dan berbincang hangat kepada pelanggan. Sesekali Budina melirik ke arah Amira dan tersenyum bangga melihat putrinya yang selalu siap membantu. Di malam harinya setelah semua pelanggan pulang dan salon ditutup, Ibu Dina dan Amira duduk bersama di ruang tengah. Mereka berbincang tentang hari mereka sambil menikmati teh hangat. Bu Dina selalu memastikan Amira mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup meski ia harus bekerja hingga larut malam. Mereka tertawa dan bercerita, mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Pak Heri yang sedang pergi bekerja jauh di luar kota. Pagi itu, aroma harum masakan yang sedap menyusup masuk ke dalam kamar Amira, memberikan isyarat bahwa Bu Maimunah, tetangga sebelah mereka yang juga bekerja sebagai asisten Budina, sudah sibuk di dapur. Tanpa ragu, Amira melangkah ke dapur dengan senyum cerah di wajahnya. Di dapur, Bu Maimunah tengah asyik dengan berbagai panci dan wajan yang sudah diletakkan di atas kompor gas. Dengan cekatan, ia mengaduk-ngaduk masakan dengan penuh keahlian. "Selamat pagi, duduk yuk, sarapan hampir siap," sapa Bu Maimunah sambil tersenyum hangat. Amira dan ibunya segera duduk di meja makan yang telah disiapkan Bu Maimunah. Mereka tersenyum senang kalau melihat hidangan-hidangan lezat yang menggoda selera di atas meja. Ada nasi goreng dengan irisan telur mata sapi yang menggiurkan, semangkuk bubur ayam hangat dengan taburan bawang goreng, dan seteko kopi yang menyegarkan. Enak sekali," ucap Amira saat mencicipi sarapannya. Bu Maimunah tersenyum kecil. Mereka bertiga menikmati sarapan bersama sambil berbincang-bincang tentang berbagai hal. Bu Maimunah sudah menganggap mereka sebagai anggota keluarga sendiri. Dia biasanya datang untuk memasak dan membantu membereskan rumah. Setelah sarapan selesai, Bu Maimunah membersihkan meja dan bersiap-siap untuk belanja ke pasar. Ibunya Amira menyerahkan daftar belanjaan yang harus dibeli hari itu. Keberadaan Bu Maimunah dalam kehidupan Amira dan juga Budina sangat-sangat berarti. Ia adalah sosok yang tidak hanya menjadi tetangga, tetapi juga sahabat yang setia dan selalu ada dalam suka dan duka. Bagi Amira dan Budina, Ibu Maimunah bukan hanya teman tetangga, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari keluarga kecil mereka. Suatu pagi, rumah mereka gempar ketika Budina mengumpulkan mereka di ruang tengah. Budina mengumumkan dengan suara bergetar, Kita akan memiliki anggota keluarga baru." Sorot mata Amira bersinar cerah saat mendengar kabar tersebut, dan wajah Pak Heri tak bisa menyembunyikan raut kebahagiaan yang menyelinap di antara ekspresi terkejutnya. Amira melompat-lompat di sekitar ruangan dengan rasa sukacita yang luar biasa. Dia memang sudah lama mengidam-idamkan adik perempuan yang bisa diajaknya bermain nanti. "Kita akan memiliki adik. Aku akan memiliki adik," serunya dengan suara keras menggema di seluruh rumah. Suasana hangat segera menyelimuti keluarga kecil ini, sementara sorak-sorai Amira terus terdengar di ruangan.
Setelah momen kebahagiaan itu mereda sedikit, mereka pun segera memutuskan untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan untuk merayakan berita gembira tersebut. Amira berseri-seri ketika diminta membantu Ibu Dina menyiapkan hidangan lezat, sementara Pak Heri menata rumah agar lebih rapi. Mereka ingin mengundang para tetangga untuk ikut merayakan kabar yang sudah lama diharapkan oleh keluarga kecil itu. Kali ini, Budina memutuskan untuk membeli makanan matang saja daripada meminta bantuan dari Bu Maimunah. Dia ingin menyiapkan hidangan yang berbeda agar semua orang merasa lebih senang. Ketika tetangga-tetangganya tiba, senyum hangat sudah menyambut mereka di pintu. Awalnya, mereka semua tidak tahu apa alasan keluarga Amira mengadakan acara syukuran, tetapi setelah mereka tahu, ucapan selamat pun diberikan bertubi-tubi. Amira melonjak kegirangan ketika ia melihat Bu Maimunah. Ia berlari kecil, memeluknya senang sambil tertawa ceria. "Bu Mai, Ayah dan Ibu bilang kalau aku akan segera memiliki adik," serunya dengan antusias. Bu Maimina tersenyum sambil menyentil hidung Amira. Kamu itu sejak dulu memang ingin punya adik kan?" Saat tamu-tamu berkumpul sudah di ruang tamu, suasana pun dipenuhi dengan tawa dan cerita. Mereka saling berbagi kebahagiaan dan doa-doa untuk keluarga kecil ini. Di tengah-tengah percakapan, Bu Maimunah menawarkan bantuan apapun yang mereka butuhkan demi persiapan kedatangan anggota keluarga baru. "Kamu pasti repot nantinya, Din. Apalagi saat harus mengurus bayi, tetapi salon juga masih buka." Bu Maimunah bisa menebak dengan tepat kalau ibundanya Amira akan tetap membuka salonnya. Budina tersenyum lebar. Tebakan Bu Maimunah memang tidak salah. Dia berencana untuk tetap membuka salon setelah melahirkan nanti. "Iya ini Bu Mai, ibunya Mira ini tidak mau disuruh istirahat," keluh Pak Heri. Namun Budina sama sekali tidak tersinggung. Dia tahu suaminya akan tetap mendukung apapun keputusan istrinya itu. Semua berjalan dengan lancar sesuai harapan keluarga Amira. Ibunya tidak mengalami masa mengidam yang parah, sehingga semua pun bisa dilalui dengan lancar. Usaha salon ibundanya pun semakin ramai, sehingga dia tak lagi harus turun tangan secara langsung karena sudah ada 2 karyawan yang membantu menangani para pelanggan salon Budina. Perubahan itu juga membuat Budina tak lagi menggunakan jasa Bu Maimunah sebagai asisten rumah tangga mereka secara tetap. Tetangga mereka itu hanya datang 2 kali seminggu untuk menyetrika. Namun Bu Maimunah ternyata juga tidak terlihat keberatan. Dia menerima apapun keputusan Budina tanpa protes. Ketika kehamilan Budina mulai memasuki trimester ketiga, mereka pun mulai mempersiapkan kedatangan anggota keluarga baru. Namun keadaan tiba-tiba berubah menjadi suram. Dimulai ketika Ibu Dina terbangun dengan perasaan aneh di perutnya. Dia tidak merasakan gerakan, sedangkan biasanya si janin selalu bergerak dengan lincah. Amira yang tidur di samping ibunya pun ikut terbangun karena khawatir. Ia terkejut kala melihat ibundanya memegangi perut dengan paras cemas. "Adik, kenapa Bu?" tanyanya sambil ikut memegangi perut ibunya. Sebelum Budina sempat menjawab, tiba-tiba terdengar dering telepon. Amira bergegas turun dari ranjang untuk mengangkat telepon yang berada di atas meja rias. "Dari nenek Bu." Amira menyalakan telepon itu pada ibunya. Budina buru-buru mengangkat. Suara tangis terdengar dari ujung telepon sana. "Nenek, ada apa?" tanya Budina kalut. "Din, kamu itu kenapa? Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa sampai ada orang yang tidak senang dengan kamu? Lebih baik kamu pindah dari sana jika memang kamu punya uang lebih," kata nenek dari seberang sana dengan suara gemetar dan isak tangis. Budina terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak senang padanya? Bagaimana mungkin ada orang yang mengancam kebahagiaan keluarganya? Namun ia segera menepis dugaan itu. Seingatnya dia tak pernah menyakiti orang lain selama ini. Selama ini Bunda Amira itu lebih banyak di dalam rumah mengurusi usahanya sendiri. "Doakan Dina saja ya Bu. Semoga tidak terjadi apa-apa pada kami sekeluarga," ia berkata lembut pada ibunya yang sudah tua itu.
Setelah beberapa saat memujuk ibunya, telepon pun diakhiri. Budina menatap anaknya sambil tersenyum. Setelah menjadi ibu, dia tahu betul bagaimana perasaan ibunya sendiri yang selalu saja mengkhawatirkan anak mereka. Dia yang tadi sempat cemas karena tidak merasakan gerakan bayi di dalam perut, akhirnya bisa bernafas lega ketika ia kembali merasakan gerakan walau terasa sedikit lemah. Budina pun kembali beraktivitas seperti biasa. Dia sedikit sibuk karena suaminya hari itu akan pulang setelah beberapa hari mengantar barang keluar kota. Dan tepat seperti yang dijanjikan, Pak Heri pun datang. Setelah hari mulai malam, dia segera memberikan oleh-oleh yang telah dijanjikannya pada Amira dan juga sang istri. Hari itu semuanya berjalan dengan lancar. Sampai pada tengah malam menjelang dini hari, ketika Budina ingin buang air kecil, dia tidak merasa takut walau harus ke kamar kecil di malam hari. Bagaimanapun juga, Budina dan Amira sudah terbiasa ditinggal di rumah tanpa Pak Heri. Suara langkah kaki lembut terdengar melintas di lorong rumah yang gelap saat ia menyelinap menuju pintu kamar mandi. Budina memegangi perutnya yang semakin membesar sambil berjalan dengan hati-hati. Badannya terasa lelah setelah seharian penuh beraktivitas. Lampu kamar mandi yang redup membuat Budina mengeluh. Ia lupa meminta kepada suaminya untuk mengganti lampu di sana. Mendadak nafasnya tersentak ketika sudut matanya melihat sebuah bayangan putih yang kabur dan berbentuk manusia dengan rambut panjang mengurai menatapnya dengan mata kosong yang mengerikan. Jantungnya terasa berhenti berdetak sejenak, dadanya sesak karena ia tak bisa menarik nafas dengan leluasa. Teriakan ketakutan meluncur dari bibirnya yang gemetar, memecah keheningan malam itu. Ia berusaha mundur menjauh, tetapi kakinya seolah tak bisa diajak berkompromi. Ia jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Hawa dingin menusuk tulang, disusul oleh rasa takut yang membuatnya tak bisa berpikir dengan jernih. Budina berusaha menggerakkan seluruh energinya untuk meneriakkan nama suaminya walau dengan suara parau. "Mas Heri, tolong, tolong!" Suara serak dan terputus-putus karena ketakutan yang masih terasa begitu mencekam di dalam dirinya. Pak Heri yang telah tertidur pulas di kamar tidur terbangun kala mendengar jeritan dari istri tercintanya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat dari tempat tidurnya dan segera berlari menuju kamar mandi. Ia abaikan rasa kantuk yang masih menyelimutinya. Ketika Pak Heri membuka pintu kamar mandi, pemandangan yang mengerikan membuatnya terkejut. Budina terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat dengan matanya terbelalak ketakutan. Tanpa ragu, Pak Heri pun mengangkatnya dengan lembut dari lantai, memeluknya erat-erat untuk memberikan kehangatan dan juga rasa aman. "Tenang, tenang mah, aku di sini," bisiknya dengan suara lembut, mencoba menenangkan istrinya yang masih gemetar ketakutan. Budina memeluk suaminya dengan erat. Ia bisa merasakan kehangatan tubuhnya dan juga mendengarkan detak jantungnya yang menenangkan. "Ada apa sebenarnya, Ma? Apa yang terjadi?" tanya Pak Heri dengan cemas, mencoba mencari tahu penyebab dari ketakutan istrinya. Dengan suara gemetar, Budina menceritakan tentang penampakan yang dilihatnya di dalam kamar mandi. Pak Heri mendengarkan dengan serius, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ceritanya, ia pun merasa lega bahwa istrinya tidak terluka secara sama sekali. Hanya saja badannya gemetaran karena masih ketakutan. Pak Heri memutuskan untuk membawa Budina ke kamar tidur, tempat di mana dia akan merasa lebih aman. Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan keluar dari kamar mandi, menjauhi bayangan mengerikan yang membuat Budina menjerit ketakutan menghantui pikiran. Budina pun merasa ketakutan yang menggelayutinya kini mulai reda, tergantikan oleh rasa aman dan nyaman. Ia berbaring setelah mengganti pakaian yang basah, namun ternyata semua masih belum usai. Keesokan paginya, Budina terbaring lemah di tempat tidur, muntah-muntah tanpa henti. Wajahnya pucat karena sejak tadi isi perutnya dimuntahkan terus-menerus. Pak Heri tergopoh-gopoh membersihkan pakaian istrinya. Wajahnya tampak penuh kecemasan. Dia harus segera membawa istrinya pergi ke rumah sakit. Dengan hati yang gelisah, Pak Heri mengangkat tubuh Dina yang lemah ke dalam mobil.
Amira yang melihat keadaan ibunya terus menahan tangisnya memeluk erat boneka kesayangannya. Badannya menggigil takut melihat akan keadaan ibunya yang semakin memburuk. Mereka bertiga melaju dengan cepat menuju rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, Pak Heri pun mengangkat tubuh Budina dengan penuh kehati-hatian saat membawanya masuk ke dalam gedung yang steril dan ramai itu. Suasana di sana terasa tegang. Terlihat barisan para staf medis yang bergerak dengan sigap menghadapi berbagai kasus darurat yang datang. Bau antiseptik yang kuat menguar di udara, menciptakan atmosfer yang khas di ruang tunggu. Pak Heri segera mencari bantuan dari petugas pendaftaran di loket penerimaan darurat. Ia mulai menjelaskan kondisi Budina dengan cemas, sementara Amira duduk di kursi tunggu. Matanya berkaca-kaca karena kekhawatiran yang melanda hati. Petugas pendaftaran pun segera memberikan arahan kepada mereka dan Pak Heri menggendong Dina dengan hati-hati menuju area pemeriksaan. Di ruang gawat darurat, para tenaga medis sibuk dengan berbagai aktivitas. Suara alat-alat medis terus berdentang di sela suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Terdengar juga suara pembicaraan yang sibuk mengisi ruangan tersebut. Pak Heri duduk di samping tempat tidur Dina, memegangi tangannya dengan erat. Amira yang ditemani oleh tetangganya duduk di ruang tunggu dengan wajah yang pucat dan mata yang sayu. Ya, meskipun berusaha keras untuk tetap tenang, kekhawatirannya yang tak terucapkan melanda hatinya. Bu Maimunah mencoba memberikan dukungan dengan senyuman hangat dan kata-kata hiburan, tetapi Amira masih merasa gelisah dan juga cemas. Beberapa jam pun berlalu sejak mereka tiba di rumah sakit dan kondisi Budina belum juga membaik. Dokter yang merawatnya memberikan diagnosis bahwa Budina mengalami dehidrasi akut dan perlu menjalani perawatan intensif. Pak Heri mengangguk saja karena ia sudah terlalu khawatir. Ia bersedia melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Sementara itu, Amira mulai merasa semakin cemas karena keadaan ibundanya yang semakin memburuk. Bu Maimunah sampai kehabisan kata-kata saat memujuk Amira agar tak lagi menangis. "Amira, kamu pulang saja ya," ujar Pak Heri yang datang mendekatinya. "Ibumu saat ini sudah dirawat dokter, jadi kamu jangan terlalu khawatir ya nak." Amira menggeleng, tetapi ayahnya tetap meminta putrinya untuk pulang. Soalnya Amira harus tetap pergi ke sekolah karena sebentar lagi harus ikut ujian semester. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Budina pun pada akhirnya diperbolehkan pulang. Meskipun kondisinya sudah membaik, dokter menyarankan agar dia lebih banyak beristirahat dan menghindari aktivitas yang berat untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Budina terpaksa menutup salonnya sementara waktu karena memprioritaskan pemulihan kesehatannya. Pagi itu, suasana di rumah Amira penuh dengan kegembiraan atas kembalinya Budina. Amira membantu Pak Heri menjemput ibunya di rumah sakit. Sementara itu, tetangga mereka, Bu Maimunah, sudah menunggu di rumah setelah memasak berbagai makanan untuk mereka. Ketika makanan yang lezat tersebut diletakkan di atas meja, aroma harumnya langsung mengisi ruangan. Nasi hangat, ayam goreng renyah, sayur tumis kangkung yang segar, dan sambal pedas menggoda selera. Budina tersenyum. Ia berterima kasih kepada Bu Maimunah, merasa terharu dengan kebaikannya. Selama beberapa hari ia dirawat, Bu Maimunah lah yang sudah menjaga Amira dan merawat rumah mereka. Setelah beristirahat sejenak, tiba saatnya bagi mereka untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Budina duduk di meja makan, menyendok nasi panas ke piringnya. Namun, saat ia menyantap hidangan itu, Budina merasakan sesuatu yang tidak beres. "Mengapa makanannya terasa aneh?" gumamnya sambil mencoba mencari tahu apa yang salah. Amira mendekatinya. Ia ikut memeriksa makanan tersebut dan benar saja, aroma masakan yang semula harum kini berubah menjadi bau yang tidak sedap. Budina memicingkan matanya. Perutnya mual karena mencium aroma busuk yang semakin kuat itu. "Apa mungkin makanannya sudah basi?" ucapnya tak yakin. Pak Heri mendekat dan mencium bau yang sama.
Sepertinya begitu, jawabnya sambil menggelengkan kepala. Mereka berdua melihat ke arah Bu Maimunah yang tampak terkejut dan juga cemas. Perempuan itu sampai tergagap, kaget melihat masakan yang tadi masih baik-baik saja, kini tiba-tiba berubah menjadi basi. Bu Dina mencoba menenangkan Bu Maimunah, meskipun dirinya juga merasa kecewa. "Tidak apa-apa Bu Mai, mungkin tadi ada lalat yang bertelur di sini," ucapnya dengan senyum pahit. "Bu, bagaimana kalau aku saja yang memasak?" tawar Amira dengan suara lembut, mencoba menghibur sang ibu. "Bu Mai, beberapa hari ini kan sudah mengajari Amira memasak." Bu Dina tersenyum kecil, sedikit banyak ia merasa terharu dengan kebaikan hati anaknya. "Terima kasih ya sayang," ucapnya dengan penuh kasih sayang. "Tapi kali ini kita beli masakan matang saja ya, karena ibu sudah lapar, tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Pak Heri pun sudah bersiap-siap keluar rumah untuk mencari masakan matang di warung Padang. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara gemuruh kendaraan tua di tikungan jalan yang membelok ke arah rumah kontrakan mereka. Sebuah beca tua terlihat melambat karena membawa penumpangnya dengan sangat hati-hati. Dan saat beca itu semakin mendekat, Amira dapat melihat sosok yang duduk di dalamnya. Ya, perempuan tua yang memakai kerudung putih duduk di beca dengan wajah dihiasi banyak keriput. Nenek Amira datang menjenguk. Beca itu berhenti di depan pintu rumah kontrakan. Ada nenek Amira turun dengan hati-hati, tangannya memegang erat tongkat penyangga demi menopang langkahnya yang gemetar. Meskipun usianya telah lanjut, tekad yang kuat terpancar dari matanya yang berkilauan, menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah dengan mudah pada usia tua. Amira berlari mendekati neneknya dengan senyum cerah di wajahnya. Dia sudah lama tidak bertemu neneknya karena tempat tinggal mereka yang cukup jauh. "Nenek, nenek datang!" serunya sambil merompat ke arah neneknya dengan penuh kegembiraan. Nenek Amira tersenyum lembut saat ia menyambut cucunya dengan pelukan hangat. Meskipun rasa lelah setelah menempuh perjalanan panjang masih terasa di tubuhnya. Pak Heri bergegas keluar dari teras rumah. Ia menyambut kedatangan nenek, lantas mencium tangan yang keriput. "Kenapa tidak bilang-bilang kalau ibu mau ke sini? Seharusnya Heri yang menjemput ibu dari kampung." Nenek Amira menggeleng. "Ibu tidak tega, Her. Kamu itu sudah sibuk mengurusi Dina di rumah sakit. Pasti akan tambah kecapean kalau harus menjemput ibu segala." Mereka lalu berjalan bersama menuju ke rumah. Nenek Amira melangkah pelan diiringi oleh bantuan tongkat penyangga. Ia tertawa kala melihat Amira yang masih melompat kegirangan. Dalam hati neneknya Amira bersyukur karena cucunya tetap bahagia walau kini keluarga mereka sedang tertimpa musibah. Saat mereka tiba di teras rumah, nenek Amira pun duduk di kursi yang disediakan dengan hati-hati oleh Pak Heri. Amira duduk di sebelah neneknya lalu berbisik tentang berbagai hal yang telah terjadi dalam hidupnya sejak terakhir kali mereka bertemu. Nenek Amira mendengarkan dengan penuh perhatian, senyum di bibirnya yang menunjukkan kebahagiaan dan juga kebanggaan. Namun senyumnya segera pudar ketika Bu Dina keluar beriringan dengan Bu Maimunah. Tatapannya menusuk tajam ke arah Bu Maimunah yang tengah berjalan keluar rumah. Tetangga Amira yang biasanya ramah dan murah senyum itu terlihat sedikit terkejut oleh tatapan tajam nenek Amira. Akan tetapi ia mencoba tersenyum dan memberikan salam sopan kepada nenek Amira. Sapaan Bu Maimunah tak dianggap oleh nenek Amira. Tatapan nenek Amira tidak berubah, bahkan jelas sekali ia tidak suka. Nenek Amira pun segera menyuruh Bu Dina untuk masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu dengan keras. Bu Dina heran atas sikap ibunya yang tidak biasa itu. "Kenapa, Bu? Kenapa aku disuruh masuk?" tanyanya dengan nada bingung. "Pintunya juga kenapa ditutup sekeras itu? Bagaimana kalau tetanggaku tersinggung?" Nenek Amira mendesis pelan, matanya masih menatap tajam ke arah rumah tetangganya. "Jangan percaya pada mereka, Din," desisnya dengan suara berat. "Mereka itu hanya berpura-pura baik. Mereka memiliki niat tersembunyi yang tidak kau sadari." "Niat apa sih, Bu?" Bu Dina merasa semakin bingung dengan kata-kata ibunya. "Bu Maimunah tidak pernah bertingkah aneh-aneh kok. Dia itu selalu menolong kami sekeluarga.
Bahkan dia juga yang sudah merawat Amira saat aku dirawat di rumah sakit. Nenek Amira menggelengkan kepala dengan tegas. Kalian itu terlalu polos. Mudah saja dibodohi dengan kata-kata manis. Percayalah apa kata ibu yang sudah lebih banyak pengalaman dibandingkan kamu. Bu Nina mencoba membela tetangganya, tetapi ia tak bisa mengalahkan keteguhan hati ibunya. Terlebih lagi ketika nenek Amira menyebutkan mimpi yang dialaminya beberapa hari yang lalu. Di dalam mimpinya, dia melihat seorang perempuan yang mirip dengan Bu Maimunah berdiri di depan rumah keluarga Amira. Di belakangnya ada sosok-sosok hitam yang mengelilingi. Wajah mereka tidak tampak dengan jelas, tetapi nenek Amira menggigil ketakutan karenanya, terlebih saat tetangga putrinya yang biasanya ramah dan murah senyum itu tampak begitu murka. Tangannya menggenggam sebilah gunting lalu merusak foto keluarga Amira sampai hancur. Sementara sosok di belakangnya masuk ke dalam rumah. Bayangan mereka melayang masuk, diiringi dengan bau tajam menusuk hidung. Ketika terbangun dari mimpi, dia masih bisa merasakan ketakutan yang tadi menghantuinya, sehingga tanpa pikir panjang lagi, dia pun segera berkemas untuk pergi ke kota. Nenek Amira merasa perlu untuk berbagi pengalamannya dengan keluarga Amira, walau ia tahu bahwa cerita ini mungkin akan menimbulkan kekacauan dan juga kecemasan di antara mereka. Namun ia tidak bisa lagi mengabaikan firasatnya begitu saja. Terlebih lagi, nenek Amira yakin bahwa keluarga putrinya berhak untuk tahu tentang bahaya yang sedang mengancam mereka. Nenek Amira menceritakan mimpinya kepada keluarga putrinya dengan suara bergetar saat mencoba untuk menyampaikan pesan yang tersembunyi di balik pengalamannya yang menakutkan. Bu Dina, Pak Heri dan juga Amira mendengarkan dengan hati-hati. Tatapan mereka terpaku pada wajah lelah perempuan tua yang sangat mengkhawatirkan nasib mereka itu. Bisa saja itu hanya mimpi biasa, Bu. Sanggah Pak Heri pada mertuanya itu. Ia masih merasa ragu, terlebih lagi yang diceritakan oleh mertuanya itu masih sebatas mimpi. Nenek Amira menghempaskan ujung tongkat itu ke lantai sehingga Pak Heri meringis ngeri. Untung saja ia sempat menarik kakinya sehingga tak terkena ujung tongkat itu. Memangnya kapan mimpiku salah, Her? Segan nenek Amira kesal. Apa kamu lupa? Saat istrimu sedang mengandung Amira, ketika itu aku sudah bermimpi kalau Dina akan melahirkan anak perempuan. Pak Heri kembali membuka mulut. Dia masih ingin menyangga, tetapi ibu mertuanya itu memotong dengan cepat. Lalu, saat aku bermimpi agar kau tidak usah berangkat membawa angkutan ke Kalimantan Timur waktu itu, untung saja kamu menurut. Kalau tidak, kamu akan terlibat dalam kecelakaan maut di lampu merah. Nenek Amira mendengus, matanya melotot pada sang menantu yang tadi nekat membantah. Suasana di dalam rumah itu menjadi tegang. Kemarahan nenek Amira terasa berat di udara, sementara pikiran mereka melayang-layang di antara ketidakpastian dan juga kecemasan. Bu Dina merasa tidak nyaman dengan apa yang didengarnya, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan begitu saja firasat sang ibu. Terlebih lagi, ibunya itu memang sering bermimpi tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan. Sulit untuk meragukan semua mimpi yang sudah dialami oleh ibunya. Memangnya ibu yakin kalau mereka itu punya niat yang tidak baik? Tanya Bu Dina dengan suara bergetar. Bagaimanapun juga dia masih merasa sedikit ragu mengingat tetangganya itu tak pernah menyakiti hati mereka. Nenek Amira mengangguk dengan mantap. Matanya kembali menatap tajam ke arah rumah tetangga mereka itu. Ibu yakin, Dina, tetapi harus diakui mereka bisa bertindak begitu baik sehingga tak seorang pun curiga kalau ternyata hati mereka busuk. Pak Heri menarik nafas dalam-dalam. Dia teringat betapa baiknya keluarga Bu Maimunah selama ini sehingga Pak Heri tak dapat membayangkan mereka tega akan menyakiti keluarganya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bu? Tanya Pak Heri pada akhirnya. Tidak mungkin kalau kami datang ke sana lalu menuduh mereka sudah berniat tidak baik pada kami. Plak! Pak Heri meringis sambil mengusap kepalanya yang bencol. Tongkat nenek Amira mendarat dengan cepat tepat di kepalanya. Bodoh,
Kamu sama saja cari mati kalau menuduh mereka seperti itu. Nenek Amira melotot kesal karena menantunya tak menanggapi dengan serius. Bu Nina menatap suaminya iba. Sekian tahun menjadi menantu ibunya, harusnya suami Bu Dina itu tahu kalau mertuanya tak bisa diajak bercanda. Amira yang tadinya kelaparan hanya bisa terbengong-bengong kala melihat ayahnya dimarahi oleh neneknya. Ia pun terdiam di sudut sambil mengintip di jendela. Amira mencuri pandang ke arah rumah Bu Maimunah yang tertutup rapat. 1 minggu pun berlalu sejak nenek Amira menceritakan tentang mimpinya dengan keluarga Amira. Meskipun pada awalnya Pak Heri ragu, tetapi desakan nenek Amira akhirnya membuatnya mengambil keputusan untuk segera pindah. Mereka merasa bahwa tidak ada salahnya untuk berhati-hati, terutama jika ada ancaman yang mengintai. Hari yang ditentukan untuk pindah pun tiba. Pak Heri dengan bantuan beberapa teman membawa barang-barang keluarga Amira ke atas truk pindahan. Sementara Bu Dina sibuk mengemasi barang-barang terakhir di dalam rumah. Amira yang sudah selesai menyusun kotak-kotak untuk membantu memastikan bahwa tidak ada barang yang terlupakan, kini sudah berdiri dengan lesu di teras rumah. Keluarganya memang tidak akan pindah terlalu jauh dari sana karena Amira masih harus menyelesaikan ujian di sekolah terlebih dahulu. Namun dia masih merasa berat karena akan sulit bertemu dengan teman-teman akrabnya di tempat tersebut. Pak Heri yang melihat raut wajah anaknya itu pun segera mendekat. Dia mengerti jika putrinya itu sedikit keberatan, tetapi mereka tak memiliki pilihan lain. Tenang saja, nanti kamu akan punya teman baru lagi, nak. Hibur Pak Heri sambil mengusap lembut kepala anaknya. Amira mendongak ke arah ayahnya. Amira boleh minta dibelikan sepeda nggak ya? Supaya Amira bisa main ke sini kapan saja. Pak Heri terdiam. Dia bisa saja membelikan sepeda yang diinginkan Amira. Akan tetapi mertuanya sudah mewanti-wanti agar mereka memutuskan hubungan dengan para tetangga di sana. Sama sekali tidak ada pengecualian. Kita lihat nanti ya, ujar Pak Heri yang tak tahu harus menjawab apa lagi. Ia pun berusaha mengalihkan perhatian Amira dengan memintanya membantu membawa barang-barang yang tak terlalu berat. Tetangga lama mereka hanya menonton karena semua pekerjaan telah diambil alih oleh teman-teman Pak Heri. Nenek Amira sudah menegaskan agar mereka tidak meminta bantuan pada tetangga lamanya. Setelah selesai memindahkan semua barang ke truk, mereka pun lalu berpamitan. Wajah semua orang tampak merah karena sedih harus berpisah setelah sekian lama bersama. Nenek Amira tak membiarkan mereka terlalu lama bersedih. Mereka pun segera berangkat untuk menuju ke rumah baru. Dengan bantuan nenek Amira, mereka pun mulai menata kembali barang-barang mereka dan membuat rumah baru itu menjadi tempat yang layak untuk ditinggali. Beberapa hari pun berlalu, keluarga Amira kini mulai beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Mereka bertemu dengan tetangga baru yang ramah dan bersahabat dan mulai merasa bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat dengan pindah ke tempat yang baru. Bu Dina tak lagi membuka salon. Kali ini dia lebih berkonsentrasi pada kehamilannya karena tak ingin lagi masuk rumah sakit. Tidak lama kemudian, adik laki-laki Amira pun lahir. Kelahirannya dirayakan dengan cara sederhana. Tidak perlu mewah, yang penting semua berasal dalam keadaan sehat. Begitulah kata Bu Dina saat Amira bertanya. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk-duduk di teras rumah sambil menikmati angin, mereka melihat tetangga lama mereka, Bu Maimunah, melintasi jalan di depan rumah. Mereka bisa melihat ekspresi wajah Bu Maimunah yang tampak senang dan puas membuat mereka merasa sedikit heran. Terlebih lagi ketika mantan tetangga mereka itu tak membalas saat disapa. Amira memperhatikan ekspresi wajah Bu Maimunah dengan hati-hati. Ia mulai merasa yakin bahwa apa yang dikatakan oleh neneknya memang benar adanya. Bisa jadi Bu Maimunah memiliki niat jahat pada mereka. Untung neneknya datang dan memaksa mereka segera pindah dari tempat itu. Amira bergidik ngeri. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya kalau mereka menolak saran dari nenek lalu bersikeras tetap tinggal di tempat lama. Bisa jadi Amira akan kehilangan ibu dan adiknya sekaligus. Amira kembali bergidik. Dia bergegas memalingkan wajah agar tak melihat Bu Maimunah lagi.
Beberapa tahun telah berlalu semenjak keluarga Amira pindah ke rumah baru mereka. Rumah itu telah menjadi tempat yang nyaman dan hangat bagi mereka, terlebih lagi setelah Pak Heri berhasil membelinya menjadi rumah milik sendiri. Keluarga Amira tak lagi mengontrak. Rumah itu sudah menjadi milik mereka. Salon ibundanya pun kembali dibuka. Letak rumah yang tepat berada di tepi jalan membuat usahanya berkembang pesat. Para pelanggan baru pun terus berdatangan setiap hari. Akan tetapi, suatu hari keharmonisan itu terganggu oleh kedatangan tetangga lama mereka, Bu Maimunah, yang membawa kabar yang mengejutkan. Saat itu, Budina sedang sendirian di rumah, sementara Pak Heri dan Amira sedang pergi untuk urusan keluarga. Ketika tiba-tiba saja pintu rumah mereka terbuka, Budina terkejut kala melihat Bu Maimunah masuk dengan wajah yang penuh penyesalan dan juga kesedihan. Budina merasa tidak nyaman dengan kehadirannya, tetapi ia tetap melanjutkan mempersilakannya masuk dengan sopan. "Duduk dulu, Bu. Saya akan buatkan minuman hangat," ujar Budina canggung. Namun alih-alih duduk dan berbicara dengan santai seperti biasa, Bu Maimunah langsung berlutut di depan Budina. Ia menciumi kaki Budina sambil menangis terseduh-seduh. Ibunya Amira terkejut sampai tak bisa lagi berkata apa-apa karena melihat tetangga lamanya terlihat hancur dan putus asa di hadapannya. "Maafkan, maafkan aku, Mbak Dina," kata Bu Maimunah dengan suara yang tersendat-sendat. "Aku sudah salah karena mengirimkan guna-guna padamu. Sekarang efeknya berbalik pada keluargaku dan sekarang suamiku menjadi gila, Mbak Dina. Dia gila." Budina tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Ia merasa seperti dunia di sekitarnya berputar dengan cepat, memperlihatkan sisi gelap dari tetangga yang selama ini dianggapnya sebagai teman baik. Dengan hati yang bergemuruh, Budina menarik Bu Maimunah agar berdiri. "Bu Mai, ayo duduk dulu sebentar. Jujur, saya tidak mengerti kenapa Bu Mai meminta maaf seperti ini." Ibunya Amira itu tidak mau mengakui bahwa ia sudah lama mencurigai Bu Maimunah itu, tetapi berusaha menepis kecurigaannya. Semua kebaikan yang diberikan oleh Bu Maimunah terasa begitu tulus. Rasanya masih tak mungkin perempuan itu tega untuk menyakitinya. Di sini Bu Maimunah justru menangis semakin keras sehingga Budina kesulitan menyuruhnya diam. Budina takut para tetangganya yang lain akan keluar karena terpancing oleh suara tangisan dari Bu Maimunah. Setelah beberapa saat membujuk, akhirnya Bu Maimunah bisa tenang. Tetapi dia masih terduduk di lantai dengan rambut yang kusut masai. Penampilannya tak lagi enak dilihat seperti dulu. Bu Maimunah menceritakan semuanya, bahwa ia ternyata merasa sakit hati karena tak lagi diminta untuk bekerja di rumah Budina. Dia juga benci karena melihat keluarga kecil Budina menjadi semakin sukses jauh jika dibandingkan dengan keluarganya sendiri yang tak juga mengalami kemajuan. Budina pun hanya bisa mengurut dada. Dia bisa saja tidak memaafkan mantan tetangganya itu, tetapi setelah mendengar penjelasan dari Bu Maimunah bahwa suaminya telah menjadi gila karena teluhnya sendiri membuat Budina merasa iba, dia pun pada akhirnya memaafkan Bu Maimunah dan memilih untuk mengikhlaskan semuanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Ini luar biasa sekali Ibu Maimunah ya, yang baik, yang begitu tulus, tapi ternyata di balik itu semua ia menyimpan rasa iri dan dengki. Dia begitu iri dan dengki ya ketika melihat keluarganya Amira ya, Budina dan suaminya yang akhirnya semakin lama tuh semakin maju, semakin lama semakin berkembang, tapi dia dan keluarganya masih begitu-begitu saja. Dan ditambah lagi dia sakit hati ketika dia sendiri sudah tidak dipakai lagi untuk bantu-bantu di rumah itu, sehingga ia nekat melakukan itu semua. Dan betapa beruntungnya ya Budina, akhirnya nenek ibunya datang ya, nenek dari Amira datang, mendapati semua ada yang ketidakwajaran dalam rumahnya, akhirnya dikembalikan. Dan luar biasa sekali, dan karma akhirnya menghinggapi Ibu Maimunah sehingga semuanya berbalik. Keluarga Bu Maimunah kacau, suaminya menjadi gila. Tapi ya alhamdulillah juga ibunda dari Amira, Budina, akhirnya mengikhlaskan ya, memaafkan. Banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan kita buang aja yang buruk-buruk ya teman-teman ya.
Terima kasih kepada Kenanga Kinasi atas kisah luar biasanya, dan semoga semua teman-teman juga bisa terhibur dengan kisah barusan ya. Semoga juga bisa ada hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain atau hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa menuliskannya di dalam komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Itu juga bisa juga ya di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik dong tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Ekstrim ini kami upload setiap harinya ya teman-teman ya. Setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah kami akan setiap malam mengupload video. Dan buat teman-teman yang mungkin punya cerita horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk voice note, rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih dinikmati lagi nantinya oleh teman-teman semua. Akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.